yang Tuhan, kembali kita pagi ini berjumpa secara virtual pada hari ini, tapi harapan saya bahwa saudara tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Saya harap bahwa minggu depan kita bisa berjumpa secara tatap muka di minggu pertama bulan Agustus, dan kita bisa mengadakan perjamuan kudus. Baik, saudara pengasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar tentang iman yang menjangkau surga. Iman itu sangat perlu kita miliki dan tidak boleh tidak kita miliki. Iman itu sesuatu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mungkin sudah berpikir tentang seberapa besar iman yang harus kita miliki. Besar kecilnya iman Tuhan yang tahu, bukan orang, bukan sesama, tapi hanya Tuhan yang tahu. Iman itu sangat perlu, karena firman Tuhan, saudara pengasih Tuhan, dikatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Jadi iman itu sesuatu yang perlu saudara dan saya miliki. Tidak bisa kita tidak memiliki iman, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Memang iman itu ada besar, ada kecil, karena Tuhan pernah menyatakan hal itu. Tuhan pernah menyatakan kepada seorang perwira yang bawahannya sakit, lalu Yesus mau datang, tapi perwira itu berkata, "Tidak usah datang, katakan satu patah kata pun." Dikatakan dalam Lukas 7 ayat yang ke-7, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia berkata, katakan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Tidak perlu Yesus datang, rasanya seperti itu. Apa kata Yesus? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Memang ada iman yang besar sampai Tuhan kagum. Dia berkata, iman sebesar ini belum pernah dia jumpai di antara orang-orang Israel. Jadi iman ada yang besar, tapi yang menentukan iman besar atau kecil itu hanya Tuhan. Pendeta tidak bisa, temanmu juga tidak bisa, saudaramu tidak bisa, yang bisa menentukan itu hanya Tuhan. Bahkan ada seorang perempuan yang anaknya sakit, dia datang kepada Yesus minta pertolongan, tapi Yesus tidak menjawab. Bahkan setelah dia menjawabnya mungkin tidak enak di hati. Perempuan itu berkata dalam Matius 15 ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia berkata benar, tapi anjing itu makan makanan yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kata lain, aku tidak usah roti yang utuh, cukup roti yang jatuh. Itu bagiku cukup untuk menyembuhkan. Ketika perempuan itu menjawab seperti itu, Yesus meresponi seperti ini dalam Markus 5 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Jadi saudara pengasih Tuhan, iman itu sesuatu yang luar biasa. Memang ada besar dan kecil. Kalau sudah melihat ini, mungkin saudara berkata, "Aduh, imanku belum sampai segitu. Imanku seberapa aku tidak tahu. Kadang aku percaya, kadang aku tidak."
Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi ukuran iman? Dikatakan Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan membeberkan iman sebesar biji sesawi ketika dia berkata kepada muridnya, kamu kurang percaya. Artinya saudara kasih Tuhan, orang yang kurang percaya itu bukan berarti orang itu percaya tapi sedikit, bukan. Orang yang kurang percaya itu berarti orang yang tidak percaya. Kalau Tuhan berkata atau kita berkata orang itu kurang kudus, artinya juga tidak kudus seperti itu. Baju itu kurang putih, artinya juga tidak putih. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata bahwa iman sebesar biji sesawi itu cukup. Biji sesawi itu kecil, sangat kecil saudara. Tapi Tuhan berkata iman sebesar biji sesawi. Artinya bahwa saudara punya atau tidak iman itu cukup kecil, itu sanggup menjangkau surga. Jadi saudara pengasih Tuhan, saudara jangan berpikir harus mempunyai iman besar untuk datang untuk menikmati surga, menikmati kuat kuasa Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan iman sebesar biji sesawi kecil. Artinya bahwa saudara punya atau tidak iman itu. Sekecil apapun iman, kalau disertai dengan pengharapan dan tindakan yang benar, maka iman itu akan diresponi oleh Tuhan. Dari mana kita bisa memperoleh iman? Jelas saudara kasih Tuhan, bukan dari berita setiap hari yang kita dengar di TV, bukan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan jelas, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bisa timbul dari pendengaran oleh firman Kristus.